dengan kalimat efektif. Nah, selain tadi kalau kalimat pada umumnya itu hanya pengertiannya hanya satuan bahasa terkecil yang dapat menyampaikan gagasan secara utuh atau informasi secara lengkap, ya. Nah, kalimat efektif itu terus harus apa yang disampaikan atau makna yang disampaikan di dalam kalimat itu sama atau sesuai dengan yang diharapkan oleh penulis atau pembicara. Ya, jadi yang diharapkan apa, maksudnya apa, itu harus sama dengan maksud yang pembicara atau penulis dengan pendengar atau pembaca itu harus sama. Nah, itulah baru dikatakan kalimat efektif. Ya, untuk lebih jelasnya saya akan berbagi layar ya. Nah, kalau tadi saya katakan satuan terkecil yang dapat mengungkapkan pikiran secara utuh atau mengungkapkan informasi secara lengkap, misalnya tadi anak itu sering melamun, ya, anak itu sering melamun kalimat secara utuh, yaitu kita dapat menerimanya karena anak itu sebagai subjek, sering melamun sebagai predikat. Seperti yang saya kemukakan pada pertemuan sebelumnya, bahwa kalimat minimal adalah terdiri atas subjek dan predikat. Nah, kemudian ada kalimat Soekarno dan Muhammad Hatta mempersatukan bangsa ini. Ini sudah kalimat karena ada subjeknya Soekarno dan Muhammad Hatta mempersatukan itu predikat dan bangsa ini merupakan objek. Nah, kemudian Pangeran Diponegoro sangat ditakuti penjajah. Nah, ini sudah memberikan informasi lengkap juga karena Pangeran Diponegoro itu subjeknya, atau kalau Anda mungkin sekarang, wah kalau subjek predikat itu membosankan dengan istilah itu kan itu istilah orang bahasa, ya. Anda dapat mengatakan bahwa di dalam satu kalimat itu ada atau apa atau siapa yang dibicarakan, itulah subjek. Dan predikatnya adalah bagaimana atau tentang apa ya dibicarakan. Nah, itu predikatnya. Kemudian yang lainnya bisa objek, ya, yang dikenakan tindakan oleh subjek, nah, atau hanya pelengkap, melengkapi informasi yang ada di depannya. Nah, itu kita dapat melihatnya seperti itu. Nah, jika kalimat itu kekurangan informasi itu, yang berarti bahwa kalimat itu tidak memberikan pikiran atau mengungkapkan pikiran secara utuh atau mengungkap informasi secara lengkap. Nah, misalnya saya katakan ini, Pangeran Diponegoro sangat ditakuti. Itu kan akan mengundang pertanyaan, ditakuti oleh siapa? Nah, itulah yang dikatakan kalau itu belum lengkap, ya. Oke lah, yang lain bisa Anda contohnya bisa Anda pertimbangkan nanti untuk renungan setelah kuliah ini, nanti Anda dapat ini jamu itu sangat baik untuk kesehatan, sangat banyak tumbuhan itu mana subjek, mana predikatnya, nah, dapat Anda lihat. Nah, kita akan melangkah pada yang namanya kalimat efektif. Nah, kalimat efektif itu seperti saya katakan tadi, dapat mengungkapkan gagasan sesuai dengan yang diharapkan oleh penulis atau pembicara. Tentunya nanti gagasan atau pikiran yang disampaikan itu antara penulis dengan pembicara itu sama. Tapi kalau ada kalimat yang dikemukakan oleh seorang penulis, tetapi justru akan membingungkan seperti ini. Misalnya dalam contoh ini, dia menunjuk gambar sang jenderal dengan pakaian dinas beserta istrinya yang tergantung di ruang tamu. Ya. Anda tentu bertanya-tanya nih, apa ia menunjuk gambar kok dengan dengan pakaian dinas? Kalau menunjuk pasti pakai tangan, pakai jari, pakai telunjuk dan sebagainya. Nah, kemudian beserta istrinya yang tergantung di ruang tamu.
Apa iya istrinya tergantung di ruang tamu? Yang tergantung itu gambarnya atau istrinya. Nah, itu terjadi karena pembuat kalimat ini memiliki beberapa pikiran yang menumpuk dalam pikirannya, kemudian dikeluarkan dengan serta-merta, sehingga muncullah informasi yang membingungkan, yang menjadikan kalimat yang dikemukakan tidak efektif. Paling tidak ada 3 gagasan yang disampaikan dalam kalimat itu. Yang pertama, dia menunjuk gambar sang jenderal beserta istrinya. Pikiran yang pertama. Pikiran yang kedua, pada gambar itu sang jenderal mengenakan pakaian dinas. Pikiran yang ketiga, gambar itu tergantung di ruang tamu. Nah, karena ketiga ini muncul secara bersamaan, kemudian pikiran manusia itu terbatas, sehingga kemudian ditumpahkan begitu saja. Oleh karena itu dapat kita perbaiki, misalnya kalimat itu dengan dia menunjuk gambar sang jenderal yang mengenakan pakaian dinas beserta istrinya. Gambar itu tergantung di ruang tamu. Ya. Jika tidak memungkinkan dibuat di dalam satu kalimat, dibuatlah 2 kalimat. Atau kalau perlu tiga kalimat, itu lebih efektif daripada kita kemukakan satu kalimat tetapi membingungkan sehingga tidak efektif. Nah, itu sangat melanggar keefektifan kalimat, ya. Nah, sebagai contoh untuk melatih Anda ini untuk berpikir lebih efektif, ini sebenarnya ada kalimat yang saya kemukakan supaya Anda berpikir lebih jernih nanti. Ini yang nanti Anda renungkan di rumah saja, ya. Jika A bepergian menggunakan mobil mulai dari kota P ke kota Q dengan kecepatan tetap 75 km per jam, si B juga bepergian menggunakan mobil mulai dari kota Q ke kota P dengan kecepatan tetap 50 km per jam. Jika berangkat pada waktu yang bersamaan, saat A dan B bertemu, siapakah yang lebih dekat dengan kota P? Kalau Anda hanya mendengar ini, pasti akan terikat pada kecepatan ini. Padahal kenyataannya kalau kita mendengar kalimat ini, sebenarnya A dan B itu berada di dalam satu tempat, yang berarti bahwa jarak ke kota P itu antara B dan A dan B itu sama. Nah, nanti Anda renungkan, ya itu. Itu tidak perlu saya kemukakan ini. Nah, jadi kalau melihat kalimat-kalimat yang kita hadapi setiap hari atau kita temui dalam tindak berbahasa sehari-hari, sebenarnya ada ciri-ciri kalimat efektif yang dapat kita lihat di sekitar kita. Ya. Ciri kalimat efektif itu seperti apa? Seperti apa? Nah, yang pertama, nah ini ciri-ciri kalimat efektif itu adalah lugas, tepat, jelas, hemat, dan sejajar. Ya, mungkin kalau di waktu Anda belajar di SMA dulu atau di SLTA atau di SMK, itu guru Anda tidak sampai pada pembicaraan ini karena kalimat efektif itu dibicarakan pada penggunaan kalimat. Nah, sekarang menurut Anda yang dimaksud dengan kalimat yang lugas itu seperti apa? Orang sering berbicara kalau makna lugas itu apa? Ya, ya. Makna lugas, mungkin Anda, wah, lugas. Anda jarang mendengar itu. Tapi kalau saya katakan apa adanya, ya, secara sederhana, itu kalimat kalimat yang dikemukakan apa adanya secara sederhana sesuai dengan maksud dan kenyataan yang terpikirkan, itu pasti Anda dapat menangkap. Itulah yang dinamakan lugas. Jadi bahwa lugas itu menyampaikan hal-hal pokok saja, kemudian sederhana, dan yang utama yang perlu kita perhatikan, kalimat efektif yang berciri lugas adalah tidak berbelit-belit. Di dalamnya kalimat itu
tidak ada kata-kata atau ungkapan-ungkapan yang tidak diperlukan. Padahal kalau kita melihat